pendaftaran KIP kuliah gitu ya, itu sudah by online ya, sama sejak tahun 2020. Tahun 2023 ini sudah kita online di KIP pada laman kipkuliah.kemendikbud.go.id. Saya pikir ini sangat familiar tentunya. Kalau adik-adik sekalian, apalagi sekarang adik-adik sudah milenial gitu ya, yang pasti sudah tahu. Kalaupun nggak hafal ini lamannya, paling tinggal googling saja, tulis KIP kuliah pasti muncul ini. Jadi ini hal yang sudah familiar tentunya. Laman ini tinggal adik-adik sekalian bisa menggunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi semua pendaftaran sudah by online. Bagaimana proses pendaftarannya gitu ya? Nanti akan ada pendaftaran akun gitu ya, dilakukan. Kita sekarang pendaftaran akun gitu, atau pendaftaran yang menunjukkan untuk pengisian berkasnya itu secara mandiri gitu. Adik-adik sekalian yang bisa melakukan pendaftaran di mana saja, dia menggunakan laptopnya, handphonenya untuk dia bisa mendaftar, silakan gitu, secara mandiri. Namun ada juga pertanyaan, saya ikut seleksi SNBP misalnya, terus tapi saya belum mendaftar KIP kuliah. Apakah saya tidak berhak untuk bisa mendaftar KIP kuliah itu? Masih bisa berhak. Atas kondisi-kondisi seperti itu, nanti pihak perguruan tinggi yang akan membantu gitu ya. Mungkin sudah registrasi dan sudah diterima di perguruan tinggi tentunya, untuk bisa membantu melakukan proses pendaftaran di KIP kuliah. Nanti selanjutnya akan diverifikasi oleh perguruan tinggi. Ini yang ada di sistem kita, yang saya pikir juga sudah sangat familiar dengan kondisi ini gitu ya. Kalau misalnya dia belum punya akun, pasti dia mendaftar dulu di akun KIP kuliah, di laman KIP kuliah dengan memasukkan NIK, NISN sama NPSN. Ingat bahwa NIK, NISN dan NPSN ini wajib valid dan valid di Dapodik gitu. Jadi banyak pertanyaan, kok saya nggak bisa mendaftar, NIK saya nggak bermasalah gitu, NIK saya nggak valid ya. Sudah, kalaupun mendapatkan hal seperti itu bisa dilakukan juga perbaikan atau verbal secara mandiri gitu ya, terkait dengan NIK-nya atau NISN atau NPSN. Mungkin terkait dengan adik-adik sekalian, kalaupun masih bermasalah dengan NIK-nya yang hari ini, misalnya adik-adik sekalian di kelas di kelas 3 SMA gitu ya, yang masih bermasalah, itu bisa berhubungan dengan operator di sekolahnya itu. Tapi kalau dia sudah alumni misalnya, itu bisa dilakukan juga secara mandiri. Ini kalau sudah ada itu, ingat tadi adik sekalian ya, kode akses, nomor pendaftaran dan kode akses itu akan dikirimkan pada alamat email gitu. Jadi pastikan bahwa email yang disampaikan saat mendaftar di akun untuk mendapatkan akun itu adalah email yang aktif, karena nomor pendaftaran dan kode akses akan dikirim di email adik-adik sekalian. Ini bagaimana proses itu pendaftaran memvalidasi gitu ya. Kalau sudah valid akan dikirimkan kode akses gitu. Ini tentunya proses pendaftaran yang tadi juga di tahapan saya juga sudah saya jelaskan bagaimana proses kalau sudah ada nomor pendaftarannya, tinggal masukkan nomor pendaftaran dan masukkan kode akses, langsung lengkapi berkasnya gitu. Ini sudah by system tentunya. Semua misalnya untuk minta kondisi berkas-berkas apa semua itu sudah di by system. Ingat, integrasi data terkait yang saya sampaikan tadi, terkait dengan yang berhubungan dengan KIP, punya KKS, ada terdata dalam DTKS atau tidak, terdata dalam P3KE dan desainnya berapa, itu sudah by integrasi integrasi di sana, dan di kartu peserta pendaftaran nanti akan muncul terkait dengan informasi itu. Di sana akan ada biodata gitu ya, ada informasi terkait dengan keluarga, terkait dengan prestasi, terkait dengan rencananya, terus seleksinya. Adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik sekalian sudah pada misalnya sudah salah satu saja ber-KIP misalnya, atau punya KKS atau terdata dalam DTKS, terdata juga dalam P3KE, itu secara automatically setelah itu akan keluar kartu peserta pendaftaran. Tentunya dengan mengisi keluarga ya, prestasi dan rencana, dan juga memilih seleksi apa. Ini ya hal-hal yang akan di sistem ya, terkait dengan keluarga itu biasanya. Terus biodata itu nanti mungkin di sistem juga ini akan dibantu oleh Mas Dean nanti ya. Mudah-mudahan Mas Dean bisa bergabung untuk menjelaskan juga terkait dengan sistem ini. Baru akan memilih seleksi apa, misalnya sekarang itu ada SNPB, SNBP, SNBT gitu ya, solusi mandiri PTN maupun di seleksi mandiri PTN. Ini akan keluar informasi seperti ini ya adik-adik sekalian.
seperti yang saya sampaikan seperti tadi itu, kartu peserta pendaftaran akan keluar informasi terkait dengan apakah dia ber-KIP gitu ya, ini punya KKS kah, itu terdata dalam DTKS atau terdata di P3KE dengan status desil berapa gitu. Jadi terdata dalam P3KE dan statusnya desil ini. Kalau seperti ini misalnya dia sudah melakukan proses pendaftaran, sudah diterima gitu ya, sebagai peserta gitu ya. Ingat ini calon gitu. Ini anak ini adalah dia ber-KIP gitu ya, ada KIP-nya, terus punya KKS juga. Di dalam DTKS terdata dalam status dia P3KE itu dia masuk dalam terdata sebagai P3KE tapi dia masuk desilnya desil 6 gitu. Ingat adik-adik sekalian, ini ada notifikasi yang perlu wajib adik-adik tahu bahwa formulir ini adalah bukti Anda terdaftar sebagai calon penerima, bukan sebagai penerima. Ini baru calon penerima yang selanjutnya akan diverifikasi oleh perguruan tinggi. Ini yang berikut adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, di sistem itu kalau misalnya ini tidak ber-KIP gitu, salah satunya tidak ber-KIP, tidak punya KKS juga misalnya, tidak terdata dalam DTKS juga belum terdata, di P3KE juga tidak terdata juga gitu. Maka atas kondisi seperti itu adik-adik sekalian harus melengkapi berkasnya. Jadi dianggap itu berkasnya belum lengkap gitu. Jadi terkait dengan kondisi adik-adik seperti itu tidak usah risau, masih lanjut saja untuk mengisi berkasnya, akan diminta terkait dengan kondisi ekonomi. Detail ekonomi, misalnya pekerjaan ayah apa, penghasilannya apa gitu ya. Terus akan kondisi rumah, makanya nanti kita minta foto rumahnya gitu. Nah, asetnya apa saja gitu ya. Terus nanti setelah itu kalau sudah adik-adik ngisi yang berkas-berkas itu sudah, nanti setelah itu akan muncul berkas lengkap. Setelah berkas lengkap, adik-adik sekarang sudah bisa terdata sebagai peserta pendaftar gitu ya, KIP kuliah gitu. Adik-adik sekalian, banyak juga yang bertanya terkait dengan seleksi ini. Di Instagram itu ramai sekali terkait dengan sinkronisasi gitu. Ingat sinkronisasi gitu. Jadi begini, terkait dengan SNBP yang di sana ada SNPMB yang ada dua seleksi sana, ada SNBP dan ada SNBT terkait dengan sinkronisasinya. Semua data peserta KIP kuliah yang mengikuti seleksi baik SNBP maupun UTBK SNBT itu sudah tersinkronisasi gitu. Nanti status sinkronisasinya gitu ya dan pilihan prodi itu akan tampil pada di sistem KIP kuliah. Nanti dicek saja gitu ya untuk apakah sudah sinkron atau tidak itu. Tapi data sinkronisasi itu sudah data antara di SNPB, SNPMB gitu ya, baik seleksi SNBP maupun UTBK SNBT gitu ya. Itu sudah akan tersinkron dengan data di sistem KIP kuliah gitu ya. Nanti apakah terkait dengan status sinkronisasinya itu akan muncul di SIM KIP kuliah. Nanti dicek saja oleh adik-adik sekalian.